Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriwati Halawa dari kelas 03 SMJM 002. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai pertemuan 18. Dimulai dari pertemuan 10, keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga atau household sector terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik seperti 1. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. 2. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu perusahaan sektor. Perusahaan sektor terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Kedua, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ketiga, hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Keempat, hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Kedua, hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Ketiga, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang keempat yaitu sektor negara lain. Sektor negara lain ada 2 bagian. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini, negara lain mendapat untung per untung. Kedua, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain. Mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Pertemuan 11. 1. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, nilai pendapatan masyarakat pun ikut menurun. Artinya jika pendapatan menurun, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Hal ini menjadi masalah terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Masalah dalam pergerakan perekonomian Indonesia dilihat dari daya beli dan pengangguran ini berdampak pada melambatnya pergerakan roda ekonomi, membawa masalah bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk, susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. TPAK adalah angkatan kerja bagi penduduk dalam usia kerja. Umumnya TPAK dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, usia penduduk. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga. Dan yang keempat adalah tingkat pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran, salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Pertemuan 12 yaitu inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. 2, bersifat umum. 3, berlangsung terus-menerus. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Kenaikan harga-harga yang akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perdagangan. Kenaikan harga yang menyebabkan barang-barang negara tidak dapat bersaing di pasaran internasional yang menyebabkan ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka impor akan meningkat. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing sehingga kedudukan neraca pembayaran akan memburuk atau defisit. Analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. 1. Permintaan barang dan jasa dalam satu perekonomian selama satu periode tertentu. Kedua, penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif misalnya dengan memberikan bantuan kredit
dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS dapat bergeser ke kanan. Pertemuan 13. Kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap. Kontraksional gap adalah kondisi di saat output potensial atau YF lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual atau Y1. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bertujuan agar pendapatan nasional real terus naik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional real. Potensialnya yaitu laju pertumbuhan yang selaras dengan perubahan teknologi dan perubahan jumlah faktor produksi dengan tetap dipertahankan kestabilan harga-harga umum. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Pertemuan 14. Perdagangan internasional. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan negara ekspor. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas dan menambah keuntungan. Dan keempat, transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. 1. Revolusi informasi dan transportasi ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi. 2. Interdependensi. Kebutuhan masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan masing-masing aspek ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. 2. Barter. 3. Konsinyasi. 4. PK deal. 5. Penyelundupan. 6. Border crossing.
Kita kembali ke yang pertama, yaitu ekspor. Ekspor terjadi ketika barang yang diproduksi di satu negara dikirim ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan. Kedua, barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Ketiga, konsinyasi. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. PK deal, perdagangan berdasarkan perjanjian dengan menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut. 5. Penyelundupan. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. 6. Border crossing, merupakan perdagangan yang terjadi antara negara yang berbatasan dengan perjanjian tertentu. Pertemuan 15. Neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Ciri-ciri neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan. Dalam transaksi berjalan, dicatat transaksi-transaksi berikut. 1. Ekspor dan impor barang-barang. Kedua, ekspor dan impor jasa-jasa. Ketiga, pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Penjelasan yang pertama yaitu ekspor dan impor barang-barang. Transaksi ini meliputi hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, neraca atau yaitu perbedaan di antara ekspor dan impor. Dari perdagangan tampak, yaitu perdagangan dalam barang-barang tampak dinamakan neraca perdagangan. Apabila nilai neraca itu positif, berarti ekspor barang melebihi impornya. Sebaliknya, apabila negatif, maka impor barang melebihi ekspornya. Kedua, yaitu ekspor dan impor jasa-jasa. Transaksi ini dikenal sebagai perdagangan tak nyata. Yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan di luar negeri, pendapatan dari investasi modal, dan beberapa kegiatan jasa lainnya. Ketiga, pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. B. Lalu lintas modal. 1. Aliran modal pemerintah. Ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah. Misalnya, pinjaman ini untuk membangun irigasi termasuk dalam golongan transaksi ini. Kedua, yaitu aliran modal swasta. Dibedakan dalam 3 jenis, yaitu investasi langsung, investasi portfolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan, sedangkan investasi portfolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di perusahaan-perusahaan negara lain. Dan amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara-negara lain. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. 1. Konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit. Hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Kedua, yaitu konsep keseimbangan transaksi berjalan. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan dan transfer. Ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Keempat, yaitu konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun.
Tujuan dan manfaat neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang selalu dilakukan setiap negara dan sampai di mana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat diamati dari perkembangan neraca pembayaran. Kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran. Secara umum, langkah kebijakan tersebut antara lain: 1. Defisit rekening. Transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, depresiasi mata uang. Depresiasi membantu mengurangi defisit perdagangan. Perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental. Kedua, yaitu proteksionisme. Pembebanan atas tarif kuota atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri. Kedua, yaitu defisit transaksi modal dan keuangan dapat dilakukan dengan 1. Membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Penghentian arus masuk modal luar negeri dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia akan meningkatkan tingkat bunga domestik real. Tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merangsang tabungan karena biaya peluang konsumsi meningkat seiring dengan tingkat bunga real. Kedua, menaikkan tingkat tabungan. Mengurangi tingkat konsumsi atau termasuk produk dari luar negeri, sehingga impor produk dari luar negeri menurun. Ketiga, yaitu defisit transaksi berjalan, mengarahkan pada pengangguran. Argumennya, barang dan jasa yang diimpor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal atau kesempatan kerja turun. Pertemuan 16. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu.